Hai all, balik lagi sama aku Ami, dimana aku suka sharing video tentang planning, budgeting, reviews, dan terkadang vlog. Aku seorang ibu dari 2 orang anak, dan I'm a full-time worker atau aku kerja full-time. Dan aku digaji secara bulanan, namun aku suka mengelola keuanganku khususnya untuk variable expenses, sinking funds, dan juga savings dalam bentuk cash. So if you think you like this kind of video, keep on watching. Sebelum aku mulai, aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video aku ataupun udah ngeklik channel aku. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali datang, halo, salam kenal. Ya, jadi di video kali ini aku mau cash planning for the month. Well, it's not exactly for the month. Cash planning for the week. Ini aku udah siapin dan pertama-tama aku mau keluarin dulu cash planning yang udah aku prepare. Oke, jadi pertama-tama aku punya anggaran 1.328.000 dan ini ada beberapa kategori yang udah aku predetermine atau aku udah perkirain mana-mana aja yang bakal aku top up ataupun aku isi anggarannya. Sebelumnya, first thing first, ini dompet aku. Jadi aku biasanya budgeting mulainya dari dompet. Jadi untuk groceries atau belanja mingguan, kali ini aku anggarin di 150.000. Oh wait, pen yang bisa dipakai. 150.000. Kemudian untuk gas dan parkir atau bensin dan parkir masing-masing 300.000 untuk bensin dan 125.000 untuk parkir. Jadi ini aku kurang 300 dan juga 125.000. Biasanya parkir itu aku untuk kebutuhan seminggu full, not seminggu actually, bisa 2 minggu, tapi aku selalu anggarin setiap minggunya atau berusaha untuk anggaran setiap minggunya, karena kalaupun nggak kepake biasanya aku pakai untuk bayar keperluan lainnya di sekitaran rumah. Biasanya aku pakai untuk kebutuhan lain di rumah ataupun untuk top up ketika aku belanja mingguan. Kemudian untuk food and drinks, ini aku skip dulu. Nanti bakal aku kayaknya bakal aku anggarin deh. Food and drinks. Let's see, coffee ini bakal aku anggarin di 50.000. Sementara untuk eat out, ini mungkin di 100.000. Jadi sekarang masih ada 603.000 yang bisa aku alokasiin. Next untuk kids seperti biasa di 75.000. Dan kindness 20.000. Dan terakhir aku juga anggaran untuk buffer ini di 10.000. Jadi masih ada 498.000 yang bisa aku alokasiin untuk sinking funds maupun untuk savings challenge. Pertama-tama yang bakal aku anggarin itu untuk bills. Jadi untuk bills, oh ya sebelumnya ini kelihatan nggak ya? Wait. Jadi di buku billsku ini di all binder bills ada gantungan baru. Ini dibuat sama si Ade. Jadi dia kan ada kegiatan ekskul sekolah. Dia biasanya suka bikin kegiatan-kegiatan kayak prakarya atau masak atau hal-hal yang life skill, tapi juga kadang-kadang bikin kegiatan yang lucu. Dan kali ini dia bikin gantungan kunci. Dan ini dia kasih untuk aku onigiri karena dia suka onigiri dan dia suka kucing, so ya. Dan karena aku nggak tahu mau ditaruh di mana, jadi ini aku taruh di binder aku untuk menghias si binder hitam atau high priority binders. Oke, balik lagi ke videonya atau ke cash planningnya. Jadi aku anggaran untuk bills ini di 100.000. Kemudian untuk car maintenance, ini mau aku anggarin di 20.000 aja. Lalu untuk pajak kendaraan ini juga di 25.000. Untuk pajak rumah juga 25.000.
Dan kids activity 50, laptop juga 50.000. Jadi kalau teman-teman bertanya-tanya, memang ada beberapa expenses ataupun sinking funds yang udah aku tentuin berapa minimal yang harus aku setor atau aku anggarin setiap minggunya. Jadi makanya aku udah bisa langsung tahu berapa yang harus aku taruh di sini. Sementara untuk anggaran lebaran dan THR, ini akan aku top up nggak sebanyak kemarin. Jadi mungkin untuk lebaran aku masukin di 20.000. Begitu juga dengan THR ART ini juga mungkin di 20.000. Jadi sekarang masih ada 188.000 yang bisa aku alokasiin. Kali ini aku mau alokasiin untuk ke binder abu-abu atau short term funds karena ya, as you may see, hampir semua dari isi amplop ini kosong. Jadi kalau teman-teman sempat lihat video-video kemarin, sebetulnya ada beberapa yang udah keisi. Namun aku sempat keluarin dana yang ada di sini, kecuali untuk planner, karena aku harus beli beberapa kebutuhan sekolah anak. Dan aku lagi berusaha untuk tidak menggunakan tabungan. Jadi aku berusaha untuk pakai apa yang ada di sini dan hasilnya jadi kayak gini. Jadi dia kosong, melompong. So that's why I'm gonna try and fill in some of them. Ya, jadi aku akan coba untuk anggarin lagi supaya mereka nggak kosong-kosong banget. Mungkin di sini yang mau aku anggarin untuk health ini saat ini cuma ada 10.000. Ini buat aku pakai beli vitamin dan kebutuhan-kebutuhan lain. Jadi dia bukan untuk bayar biaya ke dokter, tapi lebih ke kebutuhan beli obat-obatan yang bisa kita beli di apotek ataupun di toko-toko drugstore. Jadi mungkin untuk health ini mau aku top up di 50.000. Dan satu lagi untuk haircuts ini yang paling sering ke depleted dan dia harus selalu aku isi lagi karena kakak itu hampir setiap 3 bulan atau 4 bulan pasti butuh cukur rambut. Jadi ini juga mau aku isi di 50.000. I still have 88. Tapi sebelum aku alokasiin, seperti biasa, aku mau double check dulu ini benar apa enggak, sisanya di 88.000. Oke, jadi masih ada 88.000 yang bisa aku allocate. Mungkin aku mau ambil my 100 envelope binders, karena aku juga lagi usaha untuk lengkapin challenge ini. Jadi mungkin kalau teman-teman belum tahu, challenge ini nantinya bakal aku alokasiin untuk savings aku. Ini bakal aku pakai untuk nambah dana traveling aku sekeluarga. Jadi karena masih ada 88.000, aku mau isi angka tengah-tengah. Mana aku selalu ngisi di lembar baru. Jadi aku kayak bakal ngisi di sini di 45.000. Jadi untuk 100 envelope ini aku isi di 45.000. Aku masih punya 43.000 lagi yang bisa aku alokasiin. Mungkin aku mau ambil savings binder aku karena di sini ada game savings yang bisa aku mainin. Jadi aku suka savings dan aku suka kalau kita bisa main, dan ini aku nemuin beberapa ada savings challenge yang bisa dimainin pakai dadu. So aku ambil dadunya dulu. Okidokes. Jadi ini aku beli dari Plan and Budget. Jadi kalau teman-teman pengen punya yang sama kayak aku, teman-teman bisa beli di tokonya Plan and Budget. Dan nanti saran aku kalian juga beli scratch card yang mungkin dijual, karena aku nggak punya scratch card. Jadi cara aku mainin ini agak sedikit berubah, dimana kalau aku dapat kotak yang tulisannya pick a scratch card, aku bakal ngocok dadu. So let's start. Aku harusnya cukup ngambil satu aja. Oke, 5 langkah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini harus aku majuin ke depan. Jadi aku akan nambah 2.000. Ini biar aku ingat. Dan di sini juga aku tulis save the bunny.
Rp2.000. Oke, jadi yang aku suka dari challenge ini, selain memang waktu teman-teman nanti kalau beli ya, kalian akan dapat dadu kecil dan juga magnetiknya untuk bermain. Nominalnya itu nggak terlalu besar, jadi mulai dari Rp1.000 sampai dengan Rp9.000. Nominal paling besar hanya kalau nanti aku satu langkah lagi, dan itu berarti aku akan bayar Rp50.000. But that's gonna be for next week. Berikutnya aku mau taruh untuk Happy Friday Savings. Jadi untuk Happy Friday di bulan Oktoberan terakhir ini aku mau isi untuk 25.000. Dan aku masih punya 16.000. Jadi mungkin ini bakal aku masukin untuk challenge 5.000-nya di 15.000. Dan sisa 1.000-nya ya itu mungkin aku bakal masukin ke, let's see, maybe I'm just gonna put 16 di sini 15.000 karena susah untuk mencari 1.000-an. Oke, jadi ini udah dialokasiin semua. Sekarang sebelum aku masukin ke masing-masing denominasi, oh ini aku simpen dulu. Aku bakal cek lagi, triple check sebelum aku bagi ke masing-masing pecahannya. Oke, tepat di 1.328.000. Sekarang waktunya aku untuk doing the fun part. Fun but not that fun karena aku biasanya suka banget salah di sini. Jadi let's just start. Oke, untuk groceries ini aku mau pakai 50, 70, 80, 90, 100, 246, 110 ya. 246 dan 50, 110. Oke, let's just be 100, 24 dan 10.000. 100, 20, 40, 50. Gas 50, 100, 150, 200, 250, 300. Parking ini pakai, oke, let's see. Biasanya aku pakai 20-an sih. Waga Padma itu berarti 100, 5, 10, 15, 20, 25. 125.000 di parkir. Eat out ini 100.000, jadi 2 lembar 50.000-an. Coffee 50.000. Kids 50, 75.000. Kindness pakai 10.000-an 2, dan buffer ini aku pakai 2.000-an, 2, 4, 6, 8, 10. Bills 100, car maintenance 20, car tax 25, house tax juga. Kids activity dan laptop masing-masing 50.000. Untuk lebaran 20.000, THR RT juga 20.000. Health dan haircut 50.000, kemudian 100 envelope, ini 2 lembar 20 dan 1 lembar 5.000. Save the Bunny 2.000, Happy Friday 25.000, dan kids, maksud aku challenge 5.000-nya berarti 2 lembar 5.000-an, 2, 4, 6. Oke. Sekarang untuk pecahan 50-nya berarti ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So 18 kali 50.000 jadi dia 900.000. Lalu untuk pecahan 20-nya ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Totalnya 320.000. Kemudian untuk pecahan 10.000-nya itu 3 lembar 30.000. Pecahan 5.000-nya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, 60.000 ya. Dan terakhir untuk pecahan 2.000-nya 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 18.000. Oke, 900 ditambah 320 ditambah 30.
60 dan 18.000. 1.328.000. Next, aku ambil post-it untuk aku tukerin uangnya ke bank atau ke teller. Jadi aku butuh untuk pecahan 50.000-nya sebanyak 18 lembar. Jadi itu 900.000. Kemudian pecahan 20.000-nya di 16 lembar, jadi dia 320.000. Pecahan 10.000-nya di 3 lembar, 30.000. Pecahan 5.000-nya di 12 lembar, jadi 60.000. Dan yang terakhir, pecahan 2.000-nya 9 lembar, jadi 18.000. 1.328.000. Oke. Next, yang terakhir aku cuma mau nandain aja untuk item yang kecil-kecil ini yang bakal aku tukerin ke teller. Oke. Ya, jadi itu video aku untuk minggu ini. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga komen. Dan aku harap video ini bisa memotivasi ataupun menjadi ajang kita ya, sharing gimana cara kita untuk mengelola keuangan kita. Oh ya, aku juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video aku sampai sini. Kalau kalian nonton sampai akhir, please leave an emoji. Aku pengen untuk hari ini emojinya berarti hati warna merah muda. Dan ya, semoga kalian suka dengan videonya. Dan nanti kita akan ketemu lagi ketika aku cash stuff untuk budget ini. Until then, see you next time. Bye.